Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yani Mulyani, CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Kali ini kita akan bertemu pada aksi nyata untuk modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Latar belakang dari peristiwa aksi nyata yang saya lakukan adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan PAUD, Dikmas, SD, SMP di lingkungan pendidikan Kabupaten Majalengka mulai dilaksanakan 30 Agustus 2021 berdasarkan Surat Edaran Disdik Majalengka. Setelah kurang lebih 2 minggu dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan, yaitu baik guru dan murid yang perlu adaptasi ulang untuk belajar di kelas dan juga keluhan orang tua tentang sedikitnya hasil belajar anak selama PTMT dibanding dengan BDR. Untuk itu, saya harus melakukan rapat virtual dengan orang tua murid dan lebih banyak bermain sambil belajar di kelas, tentunya dengan seizin kepala sekolah. Alasannya adalah terjadi suatu dilema pada pembelajaran tatap muka terbatas ini. Apakah saya sebagai seorang guru harus menuntaskan materi ajar sesuai kurikulum atau mengembalikan jiwa anak-anak dari rumah ke sekolah dulu? Yang akhirnya saya mengambil keputusan untuk lebih banyak bermain ataupun juga membuat anak-anak ini bahagia dan mereka betah dulu belajar di sekolah dengan tetap memberikan materi-materi di dalamnya. Dan tentunya ini harus dikomunikasikan dengan orang tua untuk menyamakan paradigma pembelajaran selama PTMT agar terjadi kerjasama antara guru dan orang tua dalam memberikan pendampingan pada anak ketika belajar. Oh, manis sesar pisan. Tapi pas nampak buku-buku tuh, alhamdulillah nilainya 100 gitu teh itu teh leres sentuh pas abdi teh. Dek, ieu nanti mana apa nang nurun apa di mana ya hantu di mama keging dede sok gitu. Masuk ke kelas 2 kan mungkin agak bingung, apalagi itu perkalian tuh. Cila tuh kalau dikasih soal perkalian tuh rada emosi gitu, Bu. Dan itu dia hasil aksi nyatanya. Orang tua dan guru memiliki paradigma yang sama sehingga terjadinya kerjasama untuk memberikan pembelajaran yang lebih membahagiakan pada anak. Itu adalah contoh benda gas. Kalau Azam punya apa itu? Sabun. Sabun itu benda apa? Benda cair. Iya, benda cair. Jadi pada pembelajaran tatap muka terbatas ini saya lebih banyak menggunakan contextual learning dan tidak banyak meninggalkan jejak di buku tulis anak, tapi karena sudah dikomunikasikan dengan orang tua, mereka sudah sangat mengerti. Saya merasa tertantang sekaligus merasa bahagia karena bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid saya. Juga senang bisa menemui orang tua walaupun hanya secara virtual. Dengan mengenali dilema etika yang sedang saya hadapi, saya menjadi lebih percaya diri ketika membuat sebuah keputusan. Kemudian juga prinsip pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam pada jiwa pendidik itu. Kemudian, hal lain yang saya temukan adalah keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi saja, itu akan merasa sesal setelah keputusan itu dibuat. Jadi, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu sudah lebih tepat. Di masa depan, ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, saya harus mengenali dulu apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan termasuk paradigma yang mana? Individual versus community, truth versus loyalty, justice versus mercy, long term versus short term. Kemudian, prinsip apa yang akan diambil? End-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dengan melalui 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, itu dia aksi nyata untuk modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dari saya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.